Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang pertama ayat 35 hingga ayatnya yang ke-51. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan kami hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Di dalam nama-Mu Kristus kami memohon. Amin. Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Sahabat Santapan Harian, teks ini berisi dua narasi yang saling terkait. Narasi pertama dimulai dengan kesaksian Yohanes Pembaptis. "Lihat, inilah anak domba Allah," yang mendorong dua muridnya mengikuti Yesus. Salah satu murid, yaitu Andreas, setelah bertemu Yesus segera memberitahu saudaranya, Simon, "Kami telah menemukan Mesias," lalu membawa Simon kepada Yesus. Narasi kedua dimulai dengan Yesus memanggil Filipus, "Ikutlah aku." Filipus lalu menemui Natanael dan berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ketika Natanael ragu, Filipus tidak berdebat, melainkan berkata, "Mari dan lihatlah." Ia mengundang Natanael untuk mengalami Yesus. Setelah bertemu Yesus dan menyaksikan kuasanya, Natanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dua hal penting diajarkan melalui narasi ini. Pertama, bersaksi adalah panggilan universal setiap orang percaya. Yohanes Pembaptis, Andreas, Simon,
Filipus dan Nathanael terlibat dalam rantai kesaksian yang berkelanjutan. Mereka memiliki peran penting dalam memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Tugas kita adalah mengenalkan Yesus kepada orang di sekitar kita, baik di rumah, di lingkungan, sekolah, kampus, ataupun tempat kerja. Hendaklah kita berperan aktif meneruskan rantai kesaksian yang membawa banyak orang kepada keselamatannya. Kedua, kesaksian hanya akan terjadi melalui seseorang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Sang Mesias dan Anak Allah. Tanpa Yesus tak akan ada kesaksian. Yang ada hanyalah informasi kosong tanpa kuasa yang mengubahkan. Kesaksian yang hidup mengundang orang lain untuk mengalami Yesus secara pribadi, bukan sekadar mendengar tentangnya. Karena itu, kita perlu terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus dan mengalami kuasa transformasi Yesus sehingga pesan, "Mari dan lihatlah," menjadi hidup dan berkuasa. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memakai kesaksian kami untuk mengarahkan orang lain kepada kasih-Mu yang membawa pemulihan. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.